Bicara tentang persoalan migran dan juga pengungsi dan yang lain yang mengalami nasib terkatung-katung gitu. Mas Eron melihat keadaan di Malaysia, teman-teman tantan kita yang ada, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia itu bagaimana tuh, gambarkan anunya apa namanya, keberadaannya. Ya, jadi sebelum saya menjawab langsung ke pertanyaan itu, saya deskripsikan sedikit. Monggo. Nggak banyak, nggak apa-apa kalau Mas Eron. Jadi saya deskripsikan sedikit tentang situasi Malaysia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya atas nama Nur Hasan MSI, Sekretaris IDJ P3 Kabupaten Bangkalan, sekaligus Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, mengucapkan selamat dan sukses kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan anugerah pelaksanaan UHASI berupa penggratisan berobat bagi seluruh masyarakat Bangkalan. Ya, Alhamdulillah, ini merupakan langkah konkret Pak Bupati dalam mensejahterakan masyarakat Bangkalan. Kami mengapresiasi, mendukung penuh program UHASI ini. Ya, saya himbau ke masyarakat untuk menjaga kesehatan agar ibadahnya lancar, kerjanya lancar, dan ketika sakit, Allah Ta'ala, jangan bingung, jangan susah, langsung ke puskesmas atau rumah sakit atau kesehatan yang bersama dengan BPJS Jogja tujuannya gratis, cukup nunjukin KTP Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arman Haris di acara Sanasan. Pemirsa, sudah lama kita tidak bicara tentang masalah saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mengadu nasib di negeri jiran gitu ya, baik yang di Jeddah, di Mekah dan yang lain-lain. Tapi sekarang kita fokus bicara terkait dengan urusan teman-teman dan tetangga kita yang ada di Malaysia. Kebetulan beliau ini teman saya dan hidupnya memulai wilayah pendidikannya di Indonesia, tapi sekarang beliau menjadi penduduk asli Malaysia yang saya dapat informasinya dulu. Tapi kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia ini lebih nasionalis daripada yang di pojok itu. Oke, kita mulai pemirsa. Assalamualaikum Bang Rohman. Waalaikumsalam Mas Aliman, terima kasih. Lengkapnya Bang Rohman Abdurrahman ya? Abdurrahman. Asli Lerpa, darah Lerpa. Nyuning gajah. Oh, nyuning gajah. Istri yang Lerpa. Darah Madura tapi penduduk Malaysia. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalan dong dulu, kita kan belum kenal Mas, biar taruhnya lebih dekat lagi dengan pemirsa Sandasan. Ya, nama saya Aaron Dinis. Saya siapa Mas? Aaron Dinis. Aaron Dinis. Aaron Dinis. SH. Aaron Dinis. Ya, saya kebetulan sekantor dengan Mang Rahman. Tugas saya di LSM itu, nama LSM-nya North South Initiative, sebuah LSM HAM, fokusnya pekerja migran dan pengungsi. Kedua-dua golongan masyarakat ini kita dampingi, kita advokasi. Ya, tugas saya di sana adalah sebagai opsir pendokumentasian. Kira-kira seperti pengarsipan lah. Pengarsipan tentang masalah kedua objek ini ya. Ya. Hal internal kantor dan juga eksternal. Kantor. Tapi fokus kepada volunteer ya. Fokus terhadap nasib migran dan pelarian, pengungsian dan ya. Beliau Mas Aaron asli Malaysia, makanya bahasanya tidak sefasih saya kan. agak ke Inggrisan. Jadi kalau melihat wajahnya, beliau ini memang asli Malaysia tapi dengan jenggotnya ini
pasti ini adalah figur yang memang kalau fokus. Kalau total gitu, ketika bicara masalah pendampingan dan juga kemanusiaan, saya melihat ciri-ciri beliau adalah total ketika bahkan sampai datang ke sini dalam konteks untuk bagaimana membicarakan terhadap nasib planter-planter kita yang ada di sini. Maka meskipun belum banyak bicara, tapi saya yakin ini total orang ini. Kalau ini saya nggak saya aurkan. Kalau ini saya nggak aurkan karena sudah sering di sini. Mas Roman, Iya, siap. sebelum ke Mas Aron ya. Ya. Saya panggil Mas Aron apa Mas Denis? Eren atau Eren. Kedua-duanya. Eren. Eren. Kedua-duanya bisa. Mas Eren, kalau dari bahasa tidak munasib dengan gayanya ya. kalau dari nama maksud saya tidak munasib. Dennis Aaron. Biasanya kalau Muhammad Ahmad gitu ya kalau orang semacam ini. Mas Rahman, sebetulnya ada apa sih tentang planter kita yang ada di sana yang perlu untuk dibagi ceritakan kepada teman-teman Madura khususnya? Oke, terima kasih Mas Aliman. Akhirnya saya bisa sampai di studio Sanrasan di Bangkalan ini ya. Sebelumnya cuma lewat nonton di YouTube dan pernah beberapa kali, 1 atau 2 kali kita via Zoom. Saya membawa misi tersendiri sampai di Bangkalan gitu, yaitu misi untuk bagaimana kita memberikan perlindungan lebih kepada pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya dari Bangkalan, Madura. Gitu. Dan pada umumnya mungkin bisa mencakup ke nasional dan ke beberapa kabupaten di Madura. Jadi saya selama 3 hari ada di Madura sama teman saya ini, Bung Eren. Kita melakukan audiensi dengan beberapa stakeholder untuk membawa isu terkait pekerja migran dari Bangkalan yang ada di Malaysia. Memang sangat ironis ya, kalau kita berbicara isu pekerja migran Indonesia itu memang sangat kompleks dan nggak cukup cuma dibicarakan dalam waktu 1 atau 2 hari. Dan ada beberapa isu penting yang ingin saya bicarakan di kesempatan pada hari ini terkait dengan bagaimana saudara-saudara kita yang berangkat ke Malaysia itu secara ilegal. Bodongnya, musim bodong-bodongan Mas Roman tidak punya dokumen. Terus yang kedua, bagaimana nasib mereka nanti setelah sampai di Malaysia. Terus yang ketiga, dan ketika mereka secara ilegal dan tidak sah, otomatis kalau tidak bernasib baik, mereka akan ditahan oleh pihak berkuasa Malaysia. Nah, ini ketiga isu ini yang sedang saya bawa selama beberapa hari. Saya kemarin ada kerjaan di Surabaya. Saya hadir di acara temu nasional penggerak Gus Durian dan yang saya Gus Durian. Gus Durian. Jadi di acara temu nasional sama dengan saya kalau Gus Durian. Sama Gus Durian. Agak beda sedikit dengan Ahmad. Lanjut urusan. Lanjut. Oke, jadi kalau urusan Gus Durian pasti urusan kemanusiaan ini melekat. Ya, gitu. Jadi misi kemanusiaan selama 6 hari di Jawa Timur dan di Bangkalan ini pertama dimulai dari acara Tunas Gus Durian. Isunya yang kita bawa sama, yaitu isu terkait pekerja migran gitu, dan sampai di Madura. Nah, itu tadi Bang Aliman, ada beberapa isu yang akan kita bangkitkan atau kita bawa kepada stakeholder atau yang mempunyai kebijakan di Bangkalan. Oke, Mas Roman, dari 3 isu ini yang Mas Roman ketahui, yang Mas Roman lihat, yang Mas Roman saksikan, bagaimana sebetulnya menurut Mas Roman, kenapa kok sampai ke sini dari kepeduliannya? Apakah ini Mas Roman mempunyai kesimpulan awal bahwa ini longgarnya negara Indonesia membiarkan para pencari kerja ini justru tidak melalui jalur-jalur yang benar, atau memang karena ini apa khusus urusan nasib mereka yang hari ini terkatung-katung di sana? Gimana, gambarkan dong sedikit. Oke, ini sebenarnya lebih urusan kepada kelalaian pemerintah kalau bagi saya, dan tidak adanya keketatan terhadap bagaimana proses masuknya warga negara Indonesia ke Malaysia. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara di Bangkalan sendiri tidak ada jalur resmi di Bangkalan ketika pekerja itu mau bekerja di Malaysia. Sementara orang-orang khususnya nyoneng dari Bangkalan, lerpa ini pahala aku ke Malaysia, tapi
Iya. Nah, jadi pemerintah di Bangkalan tidak menyediakan jalur resmi atau jalur khusus untuk saudara-saudara kita yang ingin bekerja. Yang banyak justru tekong ya, tekong nggak resmi. Nah, mereka ini berangkatnya lewat tekong, calo, dan ya ketika mereka buat permit ataupun izin bekerja di Malaysia tidak mempunyai majikan secara resmi, walaupun resmi ya, resminya dalam tanda kutip. Contoh saya Tidak terjamin lah istrinya ya. tidak terjamin. Saya bikin permit ke sampean, izin kerja ke sampean, tapi saya bebas kerja di mana-mana. Ketika terjadi apa-apa dengan saya, Tidak ada perlindungan ya. tidak ada perlindungan. Begitu. Itu sebetulnya buah dari ketidaklegalannya itu. Dan ini sebetulnya menurut Mas Rahman sebagai kepedulian terhadap tamu-tamu yang sini karena melihat nasib langsung di sana ada kelalaian pemerintah di Indonesia khususnya Pemda Kabupaten di Madura gitu ya. Ya. Oke, untuk sementara itu Mas Rahman nanti kita lanjut lebih dalam lagi. Mas Aaron. Ya. Mas Aaron ini. Mas Aaron melihat kalau Mas Aaron kan fokusnya tidak hanya Bangkalan, ya, tidak hanya Madura gitu ya, tapi bicara tentang persoalan migran dan juga pengungsi dan yang lain yang mengalami nasib terkatung-katung gitu. Mas Aaron melihat keadaan di Malaysia, teman-teman tanteretan kita yang ada, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia itu bagaimana tuh gambarkan keberadaannya. Ya, Mas jadi sebelum saya menjawab langsung ke pertanyaan itu, saya deskripsikan sedikit. Monggo. Nggak banyak, nggak apa-apa kalau Mas Aaron. Jadi saya deskripsikan sedikit tentang situasi Malaysia ini. Malaysia nih di tingkat internasional sebenarnya merupakan satu tempat yang geografinya amat strategik sekali untuk pengungsian. Jadi kebetulan di dalam rantau kita kita ada banyak negara yang konflik. Kita ada banyak, bukan banyak sih, tapi di ASEAN itu sendiri Burma yang paling konflik sekali. Jadi ramai pengungsi dari Malaysia itu, saya pikir sebab tidak ada statistik yang persis, yang pasti itu ya. Ya, tetapi beberapa LSM yang aktif selama 30 tahun menyatakan secara bukan nebak juga, tapi ini lewat lapangan juga mendapat info dari lapangan bahwa pantauannya gitu ya. Ya, lewat pantauannya adalah sekitar 300.000 hingga 600.000 pengungsi sendiri, itu belum migran, yang pengungsi sendiri, dan 46 hingga 52% rasa dari itu bisa kita identifikasikan dengan konflik yang berlaku di Burma. Ramai yang mengungsi dari Burma maksud saya. Betul. Dan ramai daripada itu adalah Rohingya di perbatasan Bangladesh dan Myanmar. Ya, itu kalau situasi pengungsi ya, sangat strategis. Semua negara yang berkonflik yang berkonflik itu datang ke Malaysia, dari Yaman, Suria, Somalia, sampailah ke Burma. Kalau pekerja migran ya, sejarahnya begini. Waktu Malaysia baru memulaikan kebijaksanaan pemodernisasian lewat industri itu tahun 81. Permintaan dari pabrik-pabrik yang baru bangun dari Jepang itu memerlukan ramai buruh migran, membutuhkan tenaga kerja membutuhkan tenaga kerja dari berbagai negara. Malaysia. Pada awalnya pekerja-pekerja itu mayoritasnya orang lokal. Orang Malaysia lokal. Tetapi kemudiannya itu didorong ya, mereka sendiri banyak mendorong migran supaya masuk. Artinya ketersediaan tenaga kerja Malaysia tidak mencukupi dari kebutuhan pekerjaan di sana. Pada waktu itu ini kita cerita awal 80-an ya. Memang pada waktu itu saya pikir mungkin ya tidak cukup, tapi bedanya adalah mayoritas merupakan pekerja lokal. Merupakan pekerja lokal. Dan selain daripada industri pabrik ya, dari spark plug, membuat spark plug sampai bulb yang lampu ini, lampu.
dan semiconductor. Semiconductor itu apa bahasa Indonesia? Semiconductor. Ya. Ya apa Mat? Tukang nama proyek Ya. tukang borong. Oh, tukang borongan. Bukan. Itu alat, itu satu komponen. Itu satu komponen dalam barangan elektronik. Ya, itu antara produk yang mulai Antara sekian banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dari mana-mana itu ya. Salah satu semikonduktor itu. Helikonduktor. Pabrik ya. Pabrik pemirsa semikonduktor itu saya masih belum jelas kalau bayang, tapi itu adalah jenis pekerjaan. itu komponennya untuk barangan elektronik. Komponen dari sebuah mesin gitu ya. Iya. Betul. Dan pada waktu yang sama juga berlaku banyak pembangunan gedung ya, infrastruktur, jalan dan sebagainya. Malaysia itu jalan tol pertama itu sebenarnya dari Kuala Lumpur ke bandara. Waktu itu Itu kurun waktu tahun 80 berapa itu sampai ke sekarang waktu ya? Pak Mahathir Mohamad. Jadi 82 sampai 2003 ya. Itu kita melewati industrialisasian yang besar-besaran, sangat besar. Saya sendiri lihat itu amat berbeda sekali. Malaysia dulu dengan waktu setelah ini ya. Sangat berbeda sekali. Itu yang menimbulkan banyaknya pekerja-pekerja migran gitu ya, yang berbondong-bondong datang ke Malaysia. Lanjut Mas Aaron. Ya, jadi yang berlaku adalah satu pembangunan yang amat pesat sekali. Sehingga kan di peringkat atas negara itu berlaku percecokan, perselisihan. Percekcokan urusan. Jadi persoalan itu adalah siapakah yang layak, siapakah yang pantas untuk mengelola tenaga buruh migran ini. Percekcokan ini berlaku di antara dua departemen pemerintah. Dua kementerian. Bukan satu kementerian tapi dua departemen. Kabak ya. Direktorat. Dirjen. Yang satu adalah dua kementerian ya. Dua kementerian. Ianya adalah di antara Kementerian Tenaga Kerja dan Home Ministry, dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri. Itu seperti keamanan dalam negeri ya. Fokusnya bidang kuasa mereka itu keamanan dalam negeri. Dan sampai kedua ketua bahagian ini, direktorat ini masuk mahkamah. Masuk percekcokannya. Ya, masuk mahkamah. Perselisihan ini masuk ke mahkamah. Iya. Mahkamah. Pengadilan. Iya, pengadilan maksudnya. Pengadilan dan perselisihannya. Dan keputusan dari mahkamah itu adalah hal-hal yang terkait imigrasi dari kemasukan sampailah pengelolaannya dari kemasukan sampai pengeluaran gitu ya. Pengelolaan. Pengelolaan. Sebenarnya serius. Ini dari masuk sampai yang mengelola pekerja itu adalah direktur yang mana itu? Ya diputuskan untuk diuruskan bahwa Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keamanan itu, keamanan negara. Dimenangkan itu kalau istilah sini. Jadi di Malaysia ini struktur pengelolaan itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Tapi di kebanyakan negara lain, terutamanya Eropa, hal-hal terkait buruh imigran ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Termasuk di Indonesia kan begitu. Jadi poinnya di sini adalah setiap hal yang terkait soal pekerja migran dan pengungsi di Malaysia ini dilihat dari perspektif keamanan. Ini yang mau disampaikan. Yeah. Ini yang mau disampaikan. Artinya Malaysia dalam konteks penanganan migran itu ya dan pekerja di Malaysia itu tidak
dikelola oleh bukan wewenang ya, bukan kewenangan Menteri Tenaga Kerja. Ya. Tapi justru ada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan dari istrinya Mas Aren. Tapi kan negeri ini nih, kalau dalam penjelasan Mas Aren itu adalah yang menentang masalah keamanan segala macam. Mungkin beda dengan Menteri Pertahanan di Indonesia ya mungkin. Tapi Mendagri di sini juga ada kewenangan tentang masalah keamanan macamnya. Sehingga perspektif paradigma pengelolaannya memakai pendekatan modus pikirnya, cara pikirnya itu. Iya. Keamanan. Memakai keamanan, security approach. Security approach. Oke. Security approach. Itu ya Mas Aren ya. Mas Aren, satu kali putaran. Dari kesimpulan Mas Aren dan organisasinya Mas Aren terkait dengan urusan masalah ini, bahwa Malaysia dalam konteks ini tidak mempunyai pendekatan kemanusiaan gitu ya dalam konteks penanganan tenaga kerja. Ya Mas Aren ya. Ya memang tradisi itu tidak ada. Sehingga negara Malaysia ini mempunyai seperti yang saya bilang tadi. Ramai sekali pengungsi. Kan? Dan saya telah diberitahu bahwa Malaysia ini ada kantor ketiga terbesar. Apa namanya? UNHCR untuk pengungsi. UNHCR terbesar di dunia. Ini amat ironis sekali kan? Karena apa? Malaysia tidak mematerai konvensi pengungsi tahun 1954. Kalau Mas Aren, ini kan kebalik nih, kebalik. Pendekatan ke pengungsi dan tenaga kerja pakai pendekatan pengamanan. Tapi kok negara-negara itu pengungsi kok lari ke Malaysia semua? Aneh juga nih Mas Aren. Mestinya kalau pendekatan ini kan tidak kerasan mereka, tidak mau datang ke Malaysia karena ada pendekatan ini. Kok bisa ada semacam kenyataan yang kontraproduktif semacam ini Mas Aren? Iya, saya pikir ini Bung maksudkan soal kenapa mereka datang. Iya. Jadi saya pikir kalau untuk kasus Burma ya, kasus Burma ini ya kebanyakan orang-orang Rohingya ya, khususnya Rohingya ya. Karena Burma ini ada pelbagai beraneka etnis ya. Ya, jadi untuk kasus Rohingya ini mereka melihat bahwa Malaysia ini ada tujuan utama pengungsian ya. Lowongan kerja yang besar. Selain daripada dorongan konflik di sana yang memang berlaku, kegilaan di sana oleh pihak militer. Mereka ada saudara mara di Malaysia yang mengabarkan bahwa ya ini tempat yang sesuai untuk Anda mencari kerja, ada banyak lowongan kerja dan memang dibutuhkan memang dari segi ketersediaan pekerjaan di sana ya. Jadi itu sebab salah satu sebab yang simple kenapa mereka datang ke sana berbondong-bondong meskipun negaranya memakai pendekatan. Faktor utamanya saya pikir adalah dorongan daripada konflik itu, kegilaan. Rumah-rumah mereka dibakar. Iya betul. Mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Keterpaksaan ya. Kegilaan ini bukan mau kamu kayak Ahmad itu. Kalau di pihak golongan migran ini lebih kepada faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ya. Faktor ekonomi. Itu murni lah, itu faktor ekonomi murni bisa dikatakan. Dan mereka yang dari Burma juga dari Indonesia itu kenapa berbondong-bondong ke Malaysia? Karena di Malaysia diyakini dia menyediakan pekerjaan, menyediakan segala macam yang dia butuhkan. Itu Mas Aren ya. Secara kesimpulannya. Dan juga mudah kalau untuk kasus pengungsi, mudah untuk ditempatkan ke negara lain oleh UNHCR. Jadi mereka ke Malaysia itu mereka daftarnya ke UNHCR. Selain mendapat kerja, mereka daftar ke UNHCR dengan harapan bahwa mereka akan ditempatkan ke negara tujuan lain ya. Negara ketiga yang mau menerima. Ya, yang menerima ya. Oke, Mas Aren. Ya. Insya Allah semua subscriber Sandasan meskipun lahjahnya, gaya bahasanya bukan seperti yang saya, tapi insya Allah bisa dimengerti semuanya. Mas Ahmad, ini loh, Mas Aren orang Malaysia loh, datang ke sini, Mas Rahman datang ke sini loh, peduli terhadap orang yang lerpa ini. Peduli terhadap orang-orang geger kayak mayoritas kebanyakan kalau di Bangka itu ya orang sana, kalau di Sampang juga orang Robert Talan, orang Kadejaan itu
yang banyak bekerja di Malaysia. Mas Ahmad sebagai aktivis ini kecolongan di luar perhatian hanya fokus memperhatikan kesalahannya bupati. Atau bagaimana? Ini tantret Mas Ahmad loh. Gimana menyikapi ini? Ya. Menyikapi ini. Terima kasih. Jadi begini, sebenarnya beberapa waktu yang lalu itu saya sempat baca Perda nomor 2 tahun 2022 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu terkait dengan perlindungan pekerja migran seperti itu. Kalau sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi, latar belakang kenapa banyak orang Indonesia khususnya orang Madura yang pergi ke Malaysia itu dengan istilahnya itu katakanlah dulu dengan tangan kosong, tidak punya tidak ilegal, tangan kosong atau ilegal. Ini sebenarnya bagi saya adalah kealpaan pemerintah baik di daerah Provinsi Jawa Timur ataupun Bangkalan dan daerah-daerah lainnya yang merasa mempunyai banyak warga pergi ke merantau ke Malaysia. Kenapa? Kok kemudian masyarakat ini tidak difasilitasi? Kalau kata Kepala Disnaker tadi di Kabupaten Bangkalan ini masih belum ada P3MI ya? P3MI. Masih belum ada P3MI. Apa itu P3MI? Ini yang menaungi Penempatan untuk tenaga kerja. Oh. Istilahnya itu saluran gitu. Oh, saluran P3MI ya. Istilahnya itu apa ya? Wasilah kalau bahasa-bahasa Ya, agama. enggak, maksudnya lembaga, Ya, lembaga. institusi yang menangani tentang masalah penempatan Tenaga kerja. gitu Iya. ya. Nah, di Bangkalan ini masih belum ada. Ini berarti kan kita masih belum siap. Cuman masyarakat Bangkalan ini hampir rata. Kalau dulu ya di Bangkalan Banyak, itu hampir setiap rumah itu ada banyak ya. Mat, yang menyediakan saluran sana tapi tekong. Iya. Itu kan yang ilegal, tidak ada jaminan baik keselamatan maupun kerjaan di sana. Makanya kemudian banyak orang-orang di pelosok desa itu ada yang sampai 2 bulan tidak kerja atau bahkan beberapa waktu yang lalu itu ada siaran di grup itu ada yang meninggal tidak ketahuan ini keluarganya di mana dan sebagainya. Itu bagian dari efeknya. Mas, saya melihat mungkin secara kewenangan Pemda dalam konteks ini tidak mempunyai kewenangan secara utuh untuk mengatur secara regulatif masalah itu, Mas. Mungkin dinasnya kan nggak hanya dinas tenaga kerja kan, tapi ketika penempatan imigrasi segala macamnya itu mungkin itu ada di Jawa Timur, Mas. Mungkin yang mempunyai kewenangan untuk mengatur segala macam teknis dan segala macamnya. Artinya pemerintah daerah setelah ada kejadian semacam ini tentunya ini harus juga menjadi perhatian, berkoordinasi dong dengan pemerintah provinsi atau pemerintah mana sebetulnya yang punya kewenangan untuk mengatur masalah ini. Jangan biarkan ini liar menjadi tumbuh subur orang-orang ilegal yang keluar Indonesia kan gitu, Mas. Karena saya kalau melihat meskipun belum cerita Mas Rohman dan Mas Aren ini mungkin sangat menyayat hati ya nasib masyarakat teman-teman kita yang ada di sana. Mas Ahmad, kalau ini bukan kewenangan dan juga di luar kekuasaan dari pemerintah daerah khususnya, tidak salah ketika nanti SIDE atau Jaka Jatim ini berbicara persoalan khusus masalah ini ke gubernur, Mas. Sudah ada sebenarnya. Sudah, ya? Tinggal eksekusinya ini masih belum ada. Ada perdanya ini nomor 2 tahun 2022. Ini masih baru. Gubernur, berarti provinsi ya? Peraturan gubernur ya, peraturan gubernur itu nomor 2 tahun 2022 terkait dengan perlindungan pekerja migran. Cuman ini bagaimana eksekusinya, termasuk di dalam dalam peraturan ini berbicara tentang pra pemberangkatan, terus apa istilahnya itu persiapan termasuk pelatihan dan lain sebagainya, itu bicara tentang itu. Terus termasuk bagaimana teknis pemberangkatannya, terusan bagaimana keamanan di sana. Itu ngatur ke lembaga P3 tadi itu ya. Bukan ke Pemda kan? Hah? Bukan ke Pemda itu kan? Artinya objek dari pengaturan Pemda barusan tentang masalah bagaimana teknis pemberangkatan, bagaimana teknis pelatihan terhadap kepelatihan pekerjaan apa yang dibutuhkan di negara tujuan, itu kan kepada lembaga atau pelaksana penyalur gitu kan. Dan itu kan bukan Pemda. Sasarannya kan bukan Pemda. Tetap kepada pemerintah ini eksekusinya tetap ada di Pemda.
seperti itu. Oh, setidaknya Pemda dalam konteks ini Dinas Tenaga Kerja harus memantau, melihat gitu ya. Artinya sejauh mana perhatian dari pemerintah itu baik dari sisi anggaran maupun di pelaksanaan. Jangan sampai kemudian hanya selesai di wacana. Kalau saya perhatikan dari beberapa pernyataan itu hanya selesai di wacana, sosialisasi dan sebagainya. Tapi apakah ini juga didukung dengan anggaran? Ini kalau kemudian tidak ada anggaran khusus kayak ini kan namanya bullshit seperti itu. Sebagaimana yang diceritakan oleh Mas Rahman, mungkin ini ketika ada orang meninggal dari Malaysia, pekerja kita itu apakah ini dibebankan kepada keluarganya dan sebagainya atau bagaimana, atau misalkan ada ikut campur dari pemerintah atau tidak, ini kan terkait dengan anggaran juga seperti itu.